Revival bukanlah hal yang asing di telinga kita sebagai insan Pentakosta. Karena kita percaya bahwa kebangunan rohani itu memang nyata adanya. Bahkan kita percaya kita ada di dalam suatu gerakan Roh Kudus di akhir zaman yang kita kenal sebagai Pentakosta ketiga. Lalu bagaimana harusnya kita sebagai insan Pentakosta meresponi revival? Mari kita bahas dalam Voice of Pentecost kali ini. Tahukah saudara, pada tanggal 8 Februari 2023, ada kebangunan rohani yang viral di berbagai media sosial. Sekelompok mahasiswa mengalami lawatan Allah di kampus mereka. Hal ini terjadi saat mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Bukankah ini mirip dengan apa yang terjadi di Kisah Para Rasul 2?
Kejadian tersebut terjadi di Universitas Asbury, Kentucky, Amerika Serikat, yang pada akhirnya menyebar ke berbagai universitas lain di Amerika. Nah, yang menarik, kebangunan rohani yang serupa juga pernah terjadi di beberapa tempat lainnya. Yang pertama, The Wales Revival pada tahun 1904 di Wales. Yang kedua, The Azusa Street Revival pada tahun 1906 di Los Angeles, California. Yang ketiga, The Toronto Blessing di bulan Januari 1994 di Toronto, Kanada. Saudara, kebangunan rohani juga pernah terjadi di Indonesia, di mana ada 2 juta orang Indonesia yang datang kepada Kristus pada tahun 1965. Hal itu terjadi di tengah kekacauan politik pada saat itu. Kemudian ada kebangunan rohani Soe, Timor pada tahun 1965. Kebangunan rohani di Nias pada tahun 1916 sampai 1922. Yang luar biasa, lawatan Tuhan masih terjadi saat ini dan bahkan melalui gereja kita. Healing Movement Ministry melalui Healing Movement Crusade yang dimulai di Bandung pada 8 Agustus 2006 hingga akhir 2019 telah diadakan sebanyak 318 kali dan menyentuh ratusan ribu orang dengan kuasa kesembuhan dari Tuhan. Saudara, dalam perjalanan kebangunan rohani global dan di Indonesia, kita memahami bagaimana kebangunan rohani yang sungguh-sungguh terjadi diawali dengan orang-orang percaya merasakan lapar dan haus akan kebenaran, mendorong gereja untuk bersatu dalam doa, dalam kondisi seperti rasa sakit melahirkan, yang seperti tertulis di Yoel 2 ayat 28-29, yang diwujudkan dengan pencurahan Roh Kudus yang disertai goncangan, membawa pertobatan besar dan reformasi dalam gereja dan masyarakat. Beberapa hamba Tuhan seperti Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Dutch Sheets, Martin L. Jones memberikan beberapa pengertian mengenai revival yang dapat kita simpulkan sebagai proses hidup kembali, pembangunan kembali, dan pemulihan yang dikaruniakan oleh kasih karunia Allah kepada umatnya. Ini menciptakan semangat kesatuan dalam doa dan melahirkan pertobatan serta reformasi di dalam gereja dan masyarakat untuk melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Untuk kita dapat meresponi revival dengan benar, kita perlu mengerti bahwa revival adalah suatu proses yang melibatkan masa pewahyuan, masa membajak, dan masa menuai. Masa pewahyuan adalah saat Tuhan memberikan visi revival pada gereja kita. Kita sudah menerima visi Pentakosta ketiga, membangun menara doa Azusa Street di tempat Pentakosta kedua, dan merespon pesan Tuhan melalui Yeskiel 37 tentang tulang-tulang kering yang hidup kembali. Masa membajak memerlukan respons dari gereja dengan pertobatan, pemulihan, dan pemurnian. Gereja harus menjaga api, kembali kepada kasih mula-mula, berdoa bersama, menghidupkan karunia Roh Kudus, memahami bahasa roh, dan setia dalam pemuritan. Masa penuaian melibatkan manifestasi Kristus dalam kehidupan orang kudus, pertumbuhan benih yang mencapai potensi penuh, dan menghasilkan reformasi gereja dan masyarakat. Dari ketiga hal tersebut, kita sama-sama mengerti bahwa untuk meresponi revival, penting bagi setiap kita umat Tuhan untuk sungguh-sungguh sembahyang. Mencari wajah Tuhan sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, memuji dan menyembah Tuhan sungguh-sungguh, serta berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, sehingga pada waktunya Tuhan akan mendengar dari sorga, mengampuni dan memulihkan negeri kita. Yang selanjutnya, ayo terus percaya dan bersama-sama mengharapkan revival untuk terjadi lagi. Dengan kuasa Roh Kudus dalam Pentakosta ketiga ini, penuaian terbesar dan terakhir sedang dan akan terjadi. Amanat agung Tuhan Yesus pasti diselesaikan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Dalam lindungan Kita akan memperkatakan Mazmur orang yang 91. duduk dalam lindungan Tuhan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap bumi, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung.
Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tendung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari sama-sama kita memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Katakan haleluya, sorakan haleluya, haleluya. Shalom semua jemaat dikasih Tuhan, shalom. Katakan kiri kanannya, Tuhan Yesus baik. Apa kabarnya? Haleluya. Mari sama-sama kita berfellowship satu dengan yang lain. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kita sama-sama memuji nama Tuhan pagi hari ini. Sebab kebaikan Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kami, Tuhan. Kau baik. Sama-sama katakan, di hadapan kemegahanku ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Katakan kiri kanannya, teringat kasih setiamu di dalam tiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Akan cepat baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Saya melihat wajah-wajah yang sukacita itu enggak gitu ya saudara, terpancar dari wajahnya. Katakan kiri kanannya, mari kita bersukacita. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kita merasakan kebaikan Tuhan, amin. Haleluya. Kau baik, Tuhan.
hadapan kemegahanmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Kami teringat Tuhan, teringat kasih setiamu di dalam yang angkatku. Katakan, sungguh engkau baik di dalam hidupku. Angkat jempolnya saudara dua-dua. Katakan, teramat baik engkau baik. Lihat kiri kanannya saudara. Angkat jempolnya. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Sorakan engkau baik Tuhan. Engkau baik. Berapa banyak yang masih mau memuji nama Tuhan lebih lagi? Katakan amin. Sorakan haleluya. Musik memuji nama Tuhan. Biar memasuki tahun 2024 ya Tuhan, kami tetap terus percaya sama Tuhan. Dan sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan maksudku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah penerangan dan kota perlindungan. Yang siap loncat untuk Tuhan, katakan amin. Ku mau selalu bersyukur, Kau cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, Kau cintamu padaku. Yes, Lord. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, amin, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Kami terus bersyukur Tuhan. Kami cinta kami gak pernah berubah ya Allah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Hati kami terus percaya, sebab Dia sanggup melakukan segala perkara. Sama-sama katakan amin. Kita tepuk tangan, beri waktu tepuk tangan, katakan haleluya. Kan haleluya, haleluya. Sama-sama kita memperkatakan DNA kita saudara. DNA kita adalah restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam mimpi siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Silakan untuk kembali dalam hidup. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami mau masuk ya Tuhan dalam ruang maha kudus-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia. Hidalah basyadi
Pasyanda. Haleluya, I will worship you. Biar semua Tuhan jemaat di tempat ini, Tuhan ketemu sama Tuhan. Jangan ada satupun ya Allah yang terlewatkan. Yes Tuhan. Shirarara. Shirarara. Dalam kudus hadiratmu, hampiri mata kasih karuniamu Bapa, kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Yes Lord. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu, mata kasih karuniamu Bapa, kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
semua di tempat ini Tuhan. Mungkin ya Tuhan, di antara kami ada yang sedang takut ya Tuhan. Kau yang pegang tangan setiap kami itu. Kau ada di tempat ini Tuhan. Memasuki tahun 2024 ini Tuhan. Biar kasih yang mula-mula itu Tuhan boleh ada untuk setiap kami. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Jumpai kami Tuhan. Kau ada di tempat ini Bapa. Engkau baik. Engkau sudah lama gak mengatakan Engkau baik. Lewat tekanan hidup, hanya Tuhan yang tahu setiap isi hati kita, saudara. Syalala papa. Masuki tahun 2024, di penghujung akhir 2023. Mari sama-sama lewat mulut kita, lewat hati kita katakan, Tuhan, terima kasih Tuhan. Apapun keadaan kami, Tuhan, kami mau katakan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Sama-sama katakan, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik Bapa. Kami sungguh merasakan Kau ada di tempat Tuhan, menjamah setiap kami. Kau sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan. Sembada puji Dia, sembada puji Dia, sembada puji Dia, Sang Raja. Sembada puji Yesus, sembada puji Yesus, sembada puji Yesus, Sang Raja. Bersama-sama kita bangkit berdiri saudara. Sembada puji Dia, sembada puji Dia, sembada puji Dia, Sang Raja. Puji Yesus.
Allah yang layak dipuji, disembah, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Berapa syarapan tak ditinggikan namamu di surga, dan damai sejahtera atas kami umatmu di bumi ini Tuhan. Terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ini kami, perbaharui kami, kuatkan kami, sembuhkan kami, biar segala yang baik yang sudah sediakan oleh Tuhan semua dapat kami terima dan kami nikmati hari ini. Terima kasih, berbicara, sampaikan isi hatimu kepada kami Tuhan, dan urapi pendengaran kami, penangkapan dan hati kami Tuhan, supaya setiap kata firman yang Kau sampaikan pada kami menjadi benih yang hidup dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Kami mau sama-sama menikmati kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom Bapak Saudara. Bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa bersama Yesus. Dan kita akan nanti belajar tentang keluar biasaannya Tuhan Yesus. Semua yang tidak bisa diberikan oleh dunia itu ada di dalam Tuhan. Nah, kita sudah masuk ke bulan Desember, saudara, bulan Natal. Dari awal Desember itu sudah Natalan banyak sekali. Saya diberikan share grup keluarga, saudara, di kampung. Itu jadwal Natalnya itu sekitar itu aja, saudara. Setiap 2 hari sekali ada Natalan. Dari tanggal 2, tanggal 4, tanggal 6, tanggal 8 itu berbagai gereja itu Natalan dan ngundang satu dengan yang lain. Jadi sepertinya diperluas, bukan hanya Natal itu 25 Desember, tapi menjadi selama Desember kita Natalan. Nah, kita sudah ada suasana Natal. Nanti kita akan Natal bersama-sama tanggal 17 minggu depan, dia sore jam 5. Terima kasih saudara, kemarin kita sudah bersama-sama untuk selenggarakan ini saudara. Dari dananya kita ancer-ancer kira-kira apa ya Natal kita akan lakukan. Kemudian kita bisa makan bersama, yang penting makan bersama gitu ya. Dari yang budgetnya minim saudara, ada berkat lagi, tambah lagi, ada berkat lagi, tambah lagi saudara. Sampai ada ya lebih dari cukup oleh karena kemurahan Tuhan dan kemurahan Bapak Ibu semuanya. Ya berkati. Nah, yang kurang ada saudara. Performannya yang kurang saudara katanya. Ketua panitianya ada beberapa dan saya undang kita semua untuk merayakan sukacita Natal ini. Bapak-bapak, kul-kul yang ada, ayo kita performan. Tampilkan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Gak ada persiapan Pak, gak bagus gak apa-apa, salah gak apa-apa, malah seru kalau salah saudara. Gitu. Saya suara 1, 2, 3, 4 Pak, sebenarnya bisa, tapi gak latihan, takut salah, gak apa-apa. Ya, yang penting seru-seruan kita di sini ya. Gitu. Nah, saudara, ketika kita memperingati Natal, apa sih yang kita paling ingat dari pesan Natal? Natal bagi sebagian orang adalah momentum atau saat di mana kita bisa berkumpul bersama-sama, menjalin silaturahmi bersama-sama. Tapi hal yang penting yang harus kita ingat dalam Natal itu adalah artinya Allah yang menjumpai kita. Allah malah menempuh tempat yang paling jauh dari surga ke bumi. Buat apa? Buat menjumpai manusia dan memulihkan kembali hubungan manusia dengan Allah. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa, tidak ada harapan lagi. Tidak ada tahu dia jalan untuk pulang ke surga. Dengan berbagai upayanya yang manusia sudah coba lakukan, tidak pernah dapat memulihkan kembali hubungannya dengan Tuhan. Oleh karena Tuhan sajalah yang datang kepada manusia, kepada kita semuanya, untuk menjumpai manusia, memulihkan hubungan dan memberikan pengharapan untuk manusia bisa datang kembali kepada Tuhan. Semua upaya manusia itu gagal, nggak nyampe. Saudara sekarang pilih mana? Saudara misalkan mau ke rumah saya, ada yang tahu rumah kami, saudara? Saudara pilih mana? Saya kasih Google Map, atau saya jemput saudara untuk saya bawa ke rumah saya.
Nah, saudara, bila saya jemput, tolong kasih nama dan alamat masing-masing ya. Nah, saudara kan lebih enak, lebih pasti gitu loh. Kalau saya kasih Google Map belum tentu datang, belum tentu nyampe. Apalagi saya kasih tukang ojek yang belum tahu juga rumah saya. Yang mengaku sebagai utusan saya, yang membawa saudara katanya mau nyampe ke rumah saya, sedangkan dia sendiri nggak pernah sampai ke rumah saya. Ini Allah yang datang sama kita, itu Allah yang menjumpai kita, menemui kita, dan membayar harganya untuk kita bisa sampai kepada Tuhan lagi pada nantinya. Dan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Amin, saudara, itu pesan Natal. Kalau nggak ada Natal, kita nggak akan sampai kepada Tuhan. Karena Natal itu artinya membuka jalan. Tuhan yang jemput kita, ngedatangin kita, supaya kita bisa sampai kepada Tuhan, kemudian memulihkan hubungan kembali kita dengan Tuhan. Nah, kita akan belajar hari ini bagaimana kehidupan kita dengan Tuhan. Dia yang sudah memulai menjemput umat manusia, bagaimanapun dengan respon kita. Nah, kita akan baca dalam Wahyu pasal 3 ayat 20. Saudara, tadi ada accident, saudara, tiba-tiba yang sudah kita servis itu proyektornya mati lagi. Saudara. Kita berdoa supaya sekalipun sekarang mati, minggu depan bangkit lagi. Bisa dipakai lagi. Dan tidak mati lagi. Wahyu pasal 3 ayat 20. Wahyu 3 pasal 20. Sudah ketemu, saudara? Kita baca sama-sama ya. Wahyu 3 ayat 20. 2-3. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan dia bersama-sama dengan aku. Sekarang dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan menggambarkan ini, saudara, untuk bagaimana kerinduan Tuhan untuk punya hubungan dengan kita. Apa yang sudah Tuhan mulai pada hari Natal, kemudian karyanya di kayu salib, yang memenangkan kita, yang membawa kita kembali kepada Tuhan. Sekarang dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan ingetin kita dan bilang gini, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Pintu ini bicara tentang pintu dari kehidupan kita. Pintu tentang hati kita. Tuhan sedang mengetok pintu hati kita. Tuhan sedang mengetok pintu rumah tangga kita. Tuhan sedang mengetok pintu keluarga kita. Dia bilang, lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Tuhan gak pernah paksa, saudara. Tuhan tidak pernah jebol pintu kita supaya dia masuk. Itu iblis si borokokok itu, saudara, yang suka begitu. Jebol pintu kita nggak undang, tiba-tiba masuk aja gitu. Tapi Tuhan nggak. Dia ketok pintu kita, tergantung kita. Ketika Tuhan ketok pintu, kita mau buka enggak? Kalau kita mau buka, Tuhan akan datang masuk. Kalau enggak kita buka, ya Tuhan enggak akan masuk. Sopan sekali Tuhan. Dia menghargai kebebasan kita. Dia tidak pernah merampas kita punya pilihan. Dengan Tuhan kita selalu punya pilihan. Nah, dikatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Kira-kira kalau Tuhan ngetok pintu, saudara mau buka nggak? Buka nggak, saudara? Tuhan, aku mau lagi sibuk nih. Enggak, aku nggak perlu Tuhan sekarang. Aku lagi mau urus urusanku sendiri misalkan. Dikatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Ketika kita ingat tentang Natal, kita ingat tentang kedatangan Tuhan Yesus ke seluruh dunia untuk keselamatan dunia. Ketika kita dengar ayat ini di kitab Wahyu, kitab terakhir, Alkitab berbicara tentang bagaimana Tuhan bukan hanya datang ke dunia, tapi datang kepada pribadi setiap kita.
Tuhan tidak paksa kita, tapi Tuhan ketok hati kita. Pak Tony boleh nggak masuk? Tok tok tok. Umur boleh nggak masuk? Dia nggak pernah maksa. Ketika kita ambil keputusan untuk mempersilahkan Tuhan masuk, dia akan masuk dan dikatakan, aku akan makan bersama-sama dengan engkau dan engkau bersama-sama dengan aku. Lihat, ketika Tuhan masuk, saudara, dia tidak lagi sebagai tamu, tapi dia mau sebagai tuan rumah buat hidup kita. Karena dia Tuhan, maka dia mau, dia bukan hanya sebagai tamu dalam hidup kita, di hati kita, hidup kita, tapi dia sebagai penyedia dalam hidup kita. Mazmur pasal 65. Mazmur pasal 65 ayat 5. Dikatakan gini, berbahagialah orang yang engkau pilih, yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Saudara, tadi di Wahyu dikatakan, engkau akan makan bersama-sama dengan aku, dan aku bersama-sama dengan engkau. Gitu. Jadi ketika Tuhan kita buka pintu, saudara, Tuhan maunya dia tidak sebagai tamu, tapi dia sebagai tuan rumah. Saudara, tamu sama tuan rumah enak mana? Artinya Tuhan sebagai tuan rumah itu Tuhan yang menyediakan makanan buat kita. Daud berkata bahwa berbahagialah orang yang kau undang untuk masuk dalam rumah, yang engkau pilih. Dia akan dikenyangkan segala yang baik di baitmu yang kudus. Ketika Tuhan masuk dalam hidup kita, sebenarnya Tuhan menyediakan kepada kita segala yang baik. Segala yang kita perlukan. Kenapa? Karena dia adalah Bapa kita. Bapa itu berarti sumber perlindungan, sumber kebutuhan kita. Penyedia apa yang kita perlukan. Sumber kekuatan kita. Maka dia disebut Bapa, sumbernya. Ketika kita membuka hati kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan masuk dalam hidup kita, dalam hati kita, dan dia menjadi pusat dan sumber dari hidup kita. Itu yang berkaitan dengan Natal, yang relevan dengan hidup kita sehari-hari. Nah sekarang kita sambil lihat kembali hidup kita, saudara, di akhir tahun, kita evaluasi lagi apa yang sudah kita capai dalam tahun ini. Bagaimana pertumbuhan kita, kerohanian kita di tahun ini. Dan kita diingatkan kembali bahwa di dalam hidup kita, ketika kita membuka pintu buat Tuhan hadir dalam kehidupan kita, dia menjadi sumber yang kita perlukan. Daud tadi berkata bahwa kita akan dikenyangkan dengan segala yang baik kalau kita bersedia membuka pintu kita, membuka hidup kita untuk Tuhan hadir dalam hidup kita. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai tuan rumah buat kita. Dan sebenarnya kita kan punya Tuhan tubuh kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Kau telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sebenarnya saudara, ketika Tuhan ketok pintu hati kita, dia sebenarnya sedang pulang ke rumahnya sendiri, saudara. Yaitu hidup kita. Itu punya Tuhan, hidup kita adalah bait Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah kita berikutnya ini belajar, saudara. Kita akan ngelihat ukuran-ukurannya. Seberapa besar secara nyata dalam hidup kita, kita mau lihat, saudara. Kita mau lihat apakah Tuhan itu sudah benar-benar menjadi tuan rumah dalam hidup kita. Kehidupan kita yang kita hidupi sekarang itu bosnya siapa? Tuannya siapa? Saudara ya, mau dikoreksi saudara ya, kita sama-sama ya. Kan kita udah percaya Tuhan adalah raja di atas segala raja. Dia bertahta dan berkuasa atas hidup kita. Itu kan statementnya. Kan seringkali namanya pernyataan itu sama kenyataan kan agak beda kan saudara. Nah kita sekarang mau belajar benar-benar bagaimana apa yang kita percayai itu sejauh mana kita lakukan. Gitu. Mau saudara? Sama-sama ini akhir tahun kita korek sama-sama.
nanti yang salah dibetulkan, saudara. Yang bagus dipertahankan, bahkan ditambahkan. Nah, saudara, ada ukuran-ukuran yang kita bisa ngelihat rapot kita dalam Tuhan. Bagaimana peranan Tuhan sudah hidup benar nggak dalam hidup kita, itu kita bisa lihat rapot kita. Nah, pelajaran penting atau rapot yang Tuhan kasih sama kita ukurannya itu paling tidak 3 hal. Yaitu bagaimana dengan iman kita, bagaimana dengan pengharapan kita, dan bagaimana dengan kasih kita. Karena bukti dari kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu tercermin dalam 3 aspek ini paling tidak. Nah, kemarin saya itu dengar kampanye, saudara. Salah seorang capres, saudara, yang rambutnya putih. Saya nggak kampanye, saudara. Saya kemarin saya dengar dia sedang ngunjungin persekutuan gereja-gereja Pentakosta Indonesia, PGPI. Kemudian dikasih sambutan, dia bilang, dia konteksnya dia ngomong tentang persatuan kepada hamba-hamba Tuhan. Dan bilang, saudara-saudara, tinggal 3 hal ini. Iman, harapan, dan kasih. Yang paling besar di antaranya adalah kasih. Artinya kita harus benar-benar menjaga persatuan Indonesia. Saya jadi ingat beberapa bulan lalu saya pernah khotbah ini, saudara. Khotbah tentang mata pelajaran utama bagi orang percaya yang kita bisa ngelihat kita orang percaya itu sudah ngalamin pertumbuhan apa belum. Gitu. Jadi kedewasaan orang percaya, kualitas orang percaya itu ternyata tidak diukur dari berapa lama jadi orang Kristen. Apa jabatan di gereja. Nggak diukur dari situ, saudara. Kemudian apa titelnya? STH, MTH, apa yang lain. Ternyata ukurannya nggak gitu. Tapi ketiga hal ini, karena tinggal 3 hal ini yang kelihatan, semua akan kita tinggal. Deposito kita, rumah kita, semuanya akan kita tinggalin. Ketika kita hadapan sama Tuhan, cuman 3 mata pelajaran yang dilihat. Iman, harapan kita, dan kasih. Seberapa jauh kita bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam pengharapan, bertumbuh dalam kasih. Itu mata pelajarannya. Nanti kita ketemu Tuhan kan kita tinggalin. Yang lain-lain kita tinggalin. Tinggal kualitas kita, pengalaman rohani kita dalam 3 hal ini bagaimana. Nah, ini kadang kita terus jaga gitu ya. Kalau kita masih anak sekolah, kan ada mata pelajaran utama. Mungkin matematika, bahasa Indonesia, IPA. 3 ini. 3 ini kalau jeblok, saudara, itu berat. Tapi 3 ini kalau bagus, sekalipun yang lain jeblok mungkin masih banyak harapan. Benar nggak yang sekolah ya? Ya itu. 3 hal ini juga yang jadi mata pelajaran kita. Pertama tentang harapan. Tentang iman. Tentang percaya. Semua kita orang percaya sama Tuhan. Setuju katakan amin. Sekarang ternyata Tuhan kasih ini ujian akhirnya gini. Itu seperti yang dibuat oleh Abraham. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham berharap dan percaya. Roma pasal 4 misalnya. Tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham tetap percaya akan janji Tuhan. Tadi ayatnya Roma pasal 4. Saya bacakan, saudara ya. Ini kita nanti pasti ngadepin kayak gitu, saudara. Kita ngadepin kayak gitu. Di tahun depan juga seperti itu. Karena banyak tokoh Alkitab juga ngalami hal seperti itu, saudara. Tidak ada dasar untuk berharap, tapi tetap percaya. 2024 kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Dan kepada siapa kita berharap, apa yang kita bisa harapkan, kita nggak tahu. Nggak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham percaya. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Roma pasal 4.
Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikian banyak keturunan. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ini contoh ujian imannya Abraham. Udah Tuhan janji sama Abraham, kamu akan punya keturunan, gitu. Kamu pasti punya keturunan. Dan kondisinya Abraham itu sudah tua renta. Udah cepek umurnya, saudara. 100 tahun plus rahim istrinya mandul. Tapi Tuhan bilang kamu akan punya keturunan. Kalau saudara jadi Abraham kira-kira gimana? Gak ada harapan. Caranya gimana? Bapaknya udah tuir, saudara. Istrinya sudah mandul. Tapi Tuhan bilang kamu punya keturunan. Dari mana? Bagaimana caranya? Gitu, gak bisa. Itu Abraham. Saudara ingat kisah mamanya Samuel. Hana. Gak ada harapan. Saudara ingat tentang Elizabeth. Istrinya Zakaria, gak ada harapan. Mandul semuanya. Tapi apa yang terjadi atas mereka? Mereka mengalami terobosan. Tidak ada yang mustahil. Kenapa? Sekalipun gak ada harapan, dia tetap berharap sama Tuhan. Sekalipun gak ada alasan untuk jalan keluar, dia tetap berharap sama Tuhan. Itu pelajaran kita hari-hari, saudara. Dalam kehidupan kita seperti mengalami jalan buntu semuanya. Sampai kita nggak berani berharap, sampai kita nggak berani mimpi karena kita pikir itu mustahil. Karena kita nggak ngelihat jalannya, saudara. Keluargamu akan dipulihkan, suamimu akan balik ke rumah, akan sama-sama ibadah. Itu hal yang kita harapkan. Keluargamu akan dipulihkan. Itu hal yang kita harapkan. Tapi ketika kita nggak ngelihat tanda-tandanya bahwa harapan bisa terwujud, kita selesai dengan harapan kita. Nah, Alkitab kasih cerita tokoh-tokohnya itu isinya kayak gitu, saudara. Banyak kan kayak gitu. Mereka nggak punya harapan, nggak ngelihat satu jalan secara manusia. Tapi di situ Tuhan nyatakan bahwa Tuhan sanggup buka jalan buat mereka. Ini adalah, kalau boleh setahu saya, itu adalah ujian dari pelajaran berharap itu yang paling tinggi. Selama kita masih tahu ada jalan ke sana, saudara, kita nggak usah harap, kita jalan aja jadi. Saudara. Tapi kita pelajaran dari Alkitab, semua tertutup jalan, tertutup semuanya, nggak ada jalan semuanya, nggak ada pertolongan semuanya. Itu pelajaran wajib bagi orang percaya. Saudara pernah ngalami, saudara? Sekarang kan banyak tawaran-tawaran. Kamu jalan buntu ya, sini aja. Tapi ini satu mata pelajaran yang wajib bagi orang percaya karena ini pelajaran wajib. Semua orang akan ngalami di mana dia nggak ada jalan lagi yang harus dia terobos. Buntu semuanya, nggak ada harapan lagi. Ketika kita dalam kondisi ini, kita tetap berharap sama Tuhan. Saudara-saudara, itu pertama, kita menang dalam ujian pengharapan. Kedua, Tuhan sanggup buka jalan buat kita. Amin, saudara. Nah, kita mengakhiri tahun ini demikian. Kita memasuki tahun 2024 juga mesti ingat prinsip ini, saudara. Semua orang percaya pasti mengalami ini. Kondisi di mana nggak ada harapan lagi. Tapi ketika kita tetap percaya sama Tuhan, tetap percaya sama firman Tuhan, tetap percaya sama janji Tuhan, itu yang membuat nilai kita bagus dan lulus. Dan membuka pintu untuk Tuhan bikin mujizat secara nyata. Amin, saudara. Itu pertama tentang percaya dan berharap. Yang ketiga aja langsung tentang kasih. Kasih pelajarannya kayak apa nih, saudara?
Sampai di mana kasih kita diukurnya oleh Tuhan. Saudara, Matius pasal 5 itu pelajaran tentang oleh Tuhan langsung kepada murid-muridnya. Nah, saya usah balik gitu saudara ya, nggak usah balik ke situ ya. Saudara pernah dengar kasihlah sesamamu dan bencilah musuhmu. Itu Taurat. Firman Tuhan bilang apa saudara? Kasihlah sesamamu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara sampai di mana saudara? Sampai di Taurat? Kasihlah musuhmu, kasihlah sesamamu dan bencilah musuhmu. Sampai di situ saudara selama ini saudara. Kayak Taurat saudara. Kalau nilai mungkin ini dapat 5 ini saudara. Ini standar dunia begitu. Kalau saudara sudah begini, dunia bilang engkau sudah bagus. 10 nilainya. Tapi sekolah surga nggak gitu. Levelnya nggak gitu saudara. Kasihlah samamu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan kekuatan sendiri nggak bisa. Makanya tadi saudara, nggak mungkin kita dengan kekuatan sendiri. Makanya tadi perlu kita Yesus untuk kita masuk ke dalam hati kita. Karena dialah yang menyediakan segala yang baik. Termasuk segala yang baik itu bukannya berkat-berkat dan penyediaannya saudara. Tapi juga yang terutama adalah kekuatan dan pengurapannya untuk kita mampu melakukan semua yang difirmankan. Percaya aja saudara, kalau semua kita konsisten melakukan firman Tuhan, itu berkat pasti datang sendiri. Saya ingat waktu bos saya yang lama, owner perusahaannya saudara, dia itu kalau hari Jumat ngadain persekutuan doa. Setiap hamba-hamba Tuhan yang diundang, yang ketika datang hanya ngomong tentang berkat, besoknya nggak diundang lagi. Langsung di blacklist. Coret. Kalau hamba Tuhan datang ngomong bagaimana dapat berkat, bagaimana ada berkat, percaya nggak akan diundang lagi. Tapi yang dia suka adalah hamba-hamba Tuhan yang ngerti tentang kebenaran dan menjelaskan kebenaran dan bagaimana melakukannya. Kemudian dia ngobrol sama saya, dia bilang, Gus, kenapa saya nggak suka hamba-hamba Tuhan yang ngomongnya berkat? Kita nggak perlu itu. Yang kita perlu adalah bagaimana hamba Tuhan itu mau menyingkapkan kebenaran, ngoreksi, dan pegang kata-kata saya. Kalau kamu hidup benar, kamu nggak usah cari berkat, kamu pasti diberkati. Itu saya tanam saudara di sini. Bagian kita itu bukan cari-cari upaya berkat. Yang penting hidup benar, kerja benar, usaha benar, berkat pasti datang. Ya, itu jadi tentang kasih tadi kan saudara, kita ngomong kasih. Dunia udah bagus kalau standarnya adalah kasihlah sesamamu dan bencilah musuhmu. Itu bahkan Taurat juga gitu saudara. Tapi standar Tuhan beda. Yang itu menjadi standar kita sebagai anak Allah. Tuhan kok standarnya beda? Gak adil dong. Taurat sama aku kok beda? Kenapa beda? Kan lu juga beda. Lu kan ada Yesus di dalammu. Sono kan belum ada. Gitu. Karena Yesuslah yang memampukan kita untuk melakukan semua yang difirmankannya. Nah, yang standar kita adalah, ujian kita, ukuran kita adalah kasihlah sesamamu dan berdoalah bagi mereka yang apa saudara? Menganiaya kamu. Artinya saudara, ke depan dan selalu di depan kita pasti ada hal-hal seperti itu saudara. Pasti ada jalan-jalan buntu, tertutup semuanya. Pasti ada orang-orang yang menganiaya kita, yang mengecewakan kita, yang mengkhianati kita, itu pasti ada saudara. Jadi kalau saudara ngalami itu, saudara jangan merasa orang yang paling aneh di dunia. Semua orang ngalami itu. Karena itu adalah mata pelajarannya Tuhan buat kita. Untuk bantu kita ngukur apakah kita sudah melakukan firman atau belum.
Ataukah apakah kita sudah ada Yesus di dalam yang memampukan kita apa belum? Saudara ya. 2024 kita jangan berharap semua orang di luar baik, semua partner bisnis baik. Tidak, dunia sudah jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan sudah kasih kita bekal bahwa ini loh, ketika orang menganiaya kamu, berdoalah buat mereka. Kenapa Tuhan kasih itu, saudara? Kenapa Tuhan kasih itu? Saudara ingat firman gini, pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Amin, saudara. Jadi ketika kita dikhianati oleh orang yang khianati kita sedang tidak berhadapan dengan kita, saudara. Tapi mereka sedang berani berhadapan dengan kita punya Bapa. Kan Tuhan bilang, pembalasan adalah hakku. Orang kadang-kadang sering, kadang-kadang kita juga, saudara. Kita itu kadang mengambil bagian Tuhan. Yang seharusnya kita beri kepada Tuhan, itu kita ambil. Dua hal utama yang Tuhan sudah benar-benar ngomong, itu bagianku, serahkan padaku. Tapi sering kali itu kita gemboli, saudara. You know gemboli, saudara? Kita gini, saudara. Kita giniin gitu. Serahkan padaku, enggak gitu. Dua hal yang apa? Tuhan sudah bilang kayak gitu. Pertama apa? Kekhawatiran. Saudara ingat firman Tuhan bilang, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Dialah yang memelihara kamu. Khawatir enak nggak, saudara? Enak, saudara, khawatir? Lalu kenapa saudara gembolin aja khawatirnya? Sudah tahu nggak enak, digembolin aja, saudara. Tuhan udah bilang, serahkan sama aku kekhawatiran, karena Tuhan yang melihara kamu, gitu. Tapi kita terus gendolin aja, nggak mau Tuhan. Nggak enak sih. Lalu kenapa kamu gembolin aja? Aneh kan, saudara? Siapa yang aneh, saudara? Kadang-kadang kita ngelihat hidup kita aneh-aneh juga, saudara ya. Udah dikayak gituin tetap begitu aja. Pertama, kekhawatiran yang harus diserahkan sama Tuhan. Ayat ini di surat Petrus, saudara cari sambil belajar Alkitab. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Dialah yang memelihara kamu. Saudara dienakin malah nggak mau enak, saudara. Ya kan? Khawatir enak nggak enak. Kamu dienakin mau nggak? Mau. Serahkan kekhawatiranmu. Mau, gitu kan? Kan bingung, saudara. Tuhan. Kan dari malaikat juga bingung. Tuhan ini maunya anakmu gimana sih ini? Yang kedua, yang diserahkan sama Tuhan adalah pembalasan. Dendam enak, saudara. Dendam enak gak, saudara? Dendam enak gak, saudara? Nah, dendam, pembalasan itu yang Tuhan minta diserahkan sama Tuhan. Tuhan sering kali bilang, pembalasan itu hakku. Kalau hakku, kata Tuhan, jangan diambil dong. Tadi kan kita dendam itu gak enak. Udah, kalau gak enak serahkan sama Tuhan, karena itu hak Tuhan sebenarnya. Tapi kita kan gendolin tadi, saudara. Dendam, pembalasan, khawatir, gendolin mulu, saudara. Sehingga kita nggak bisa lihat kebaikan Tuhan. Nah, apa yang kita bisa belajar, saudara? Kita bisa semua lakukan firman Tuhan. Hal-hal yang baik, semua yang baik yang Tuhan sediakan buat kita, itu siap diberikan buat kita. Tapi hal yang harus kita lakukan adalah buka pintu buat Tuhan masuk hidup kita. Amin, saudara. Ini Natal. Tuhan sudah datang ke dunia 2000 tahun yang lalu. Dan setiap hari kita diingetin bahwa bukan hanya di kandang domba Bethlehem saja Tuhan datang. Tapi Tuhan juga mau datang dalam hidup kita. Datang dalam hidup kita dan menjadi tuan rumah buat hidup kita. Menjadi sumber buat hidup kita. Menjadi kepala dalam hidup kita. Sumber damai sejahtera, sumber pengharapan, sumber kekuatan. Dan sumber kemampuan kita untuk kita bisa melakukan firman Tuhan. Sehingga di dunia kita memiliki kemampuan dan pengharapan kita untuk kehidupan kekal semakin nyata. Karena hari-hari kita bisa mengalami Tuhan. Kita sedang masuk dalam 10 tahun terakhir dari visi tentang everyone.
Everyone itu adalah visi Tuhan di mana setiap orang seluruh dunia mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Nah tentu saudara, agennya adalah kita bagaimana orang luar bisa ketemu Tuhan. Tentu sangat berkaitan dengan bagaimana orang percaya mengalami Tuhan. Kita semuanya mengalami Tuhan, kita bisa menyaksikan keluar bagaimana Tuhan. Dan mereka akan bersama-sama mengalami Tuhan buat sama kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala. Urabaya syara balara 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 syara balara 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 balara. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Tuhan dan Raja, Engkau Tuhan dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Tuhan dan Rajaku, Engkau Tuhan dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Saudara yang sudah dengar firman Tuhan dan ambil keputusan komitmen untuk mempersilahkan Tuhan hadir dalam kehidupan kita masing-masing. Mempersilahkan Tuhan hadir dan memimpin rumah tangga kita, memimpin bisnis kita, usaha kita. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Syarabatakara batakara balara 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 balara. Syarabalara balara 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 balara. Syarabalara balara 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 balara. Oh, ini anak-anak-Mu ya Tuhan, ini anak-anak-Mu ya Tuhan. Mereka yang mempersilahkan Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Mereka yang mempersilahkan Engkau hadir dalam rumah tangga, usaha dan setiap aktivitas mereka. Mari Kau datang ya Tuhan, penuhi dan urapi dalam nama Yesus. Mari datang ya Tuhan, Tuhan datang ya Tuhan dalam nama Yesus. Buka hidup dan keluarganya untuk Tuhan. Kurapata karapata karaboya syara balara 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 balara. Kau hadir ya Tuhan, Kau hadir Tuhan, hadir ya Tuhan.
hadir memimpin mereka, menyediakan yang terbaik buat mereka semuanya ya Tuhan. Biar penyediaan yang terbaik yang Tuhan berikan Tuhan mereka semua alami dalam nama Yesus. Alami semuanya. Semua boleh mengalami kebaikan, kemurahan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima semua kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan. Terima kemurahan Tuhan, kebaikan anugerah Tuhan berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan dalam percayakan sama Tuhan, percayakan sama Tuhan. Biar Tuhan bekerja, Tuhan berperang bagi engkau dalam Tuhan urapi semuanya anak-anakku, urapi Tuhan, urapi anak-anakku semuanya, urapi semuanya. Mereka akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam anugerah Tuhan, dalam pengurapan Tuhan. Mereka semua mengalami penyediaan Tuhan yang terbaik. Mereka berkata seperti Daud yang berkata, berbahagialah orang yang datang dan diam di rumah Tuhan, karena mereka akan mengalami semua yang terbaik dari Tuhan dalam nama Yesus. Semua yang baik yang Tuhan berikan padamu, biar kau nikmati hari ini dari hari ke depan. Nama Tuhan Yesus. Bagi Engkau lah ya Tuhan yang sanggup memberikan, bahkan menyediakan lebih daripada yang kami minta dan kami doa, seperti yang nyata dari kuasa-Mu yang bekerja Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua diurapi Tuhan, kami semua itu. Biar semua yang baik bahkan pada anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Biar menerima semua yang baik yang Tuhan sedang siapkan. Engkau Allah dan Rajaku, terkasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu, Engkau Allah dan Rajaku. Engkau Allah dan Rajaku. Oh, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Saudara-saudara, siang ini kita akan sama-sama menikmati perjamuan Tuhan, perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan untuk membawa kita mengingat-ingat semua kebaikan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan berikan buat kita, pengorbanannya, kematiannya, darahnya buat kita, untuk menyediakan kita semua yang terbaik buat kita sebagai anak-anaknya, dan juga sebagai persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus. Mari kita siapkan hati kita lihat hati kita, kalau masih ada ganjalan, ada hal tidak berkenan, mari akui di hadapan Tuhan.
Mari kita sama-sama berdiri. Kita bangkit berdiri. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Demikian pula ia mengambil cawan, sudah ia makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kami meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Mari naikkan syukur sama Tuhan. Mari naikkan syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Terima kasih dan untuk tubuh dan darah-Mu yang manunggal dengan tubuh dan darah kami Tuhan. Hidup kami Tuhan, bukan kami sendiri, tapi Kristus yang memimpin semua kehidupan kami. Karena segala berkat dan segala yang terbaik Tuhan sudah siapkan untuk kebaikan kami Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Silakan duduk. Baik, shalom saudara semua. Di nama Tuhan, kita sudah melakukan perjamuan kudus. Terima kasih buat hambanya Bapak Bego yang sudah melayani kita semua. Tuhan berkati Bapak dalam penggembalaan, pelayanan, keluarga. Tuhan yang memberkati Bapak. Baik, saya akan bacakan pengumuman ibadah raya Minggu 10 Desember
Ya, jadi ibadah minggu depan tanggal 17 Desember akan dilaksanakan seperti tadi dikatakan pukul 5 sore ya. Jadi tidak ada ibadah yang setengah 8 pagi, itu tidak ada. Jadi ibadahnya hanya satu kali jam berapa? Jam 5 sore. Itu sekalian kita perayaan Natal ya, sambung. Lalu puasa raya mulai 2 Desember sampai dengan 12 Desember. Sekarang kita tanggal 10. Jadi 2 hari lagi kita akan bisa ditampilkan. Lihat ya. Ada menara doa, Nah, itu penutupan doa puasa bersama. Nah, puasa kita ini untuk apa sih? Kita puasa bukan supaya dosa kita diampuni, tapi kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan karena apa? Dunia seperti yang kita lihat sekarang ini mungkin sepertinya aman-aman saja. Tapi Bapak, Ibu, Saudara kita semua perlu tahu waspada di dalam keadaan rohani kita sebenarnya sedang terintimidasi dan kita sedang tertekan. Terlebih menjelang Pilpres dan kedepannya. Nah, kita berpuasa untuk firman Tuhan berkata, barang siapa umatku yang berseru berbalik, berpuasa, merendahkan diri, aku akan memulihkan keadaannya. Nah, kita berpuasa untuk itu. Kita meminta pertolongan, kita minta anugerah Tuhan itu dilimpahkan. Jadi kita berpuasa bukannya sekedar nahan lapar, nahan haus. Tapi kita berpuasa, kita berdoa, minta Tuhan tolong berkati Indonesia. Nah, supaya Indonesia ke depan di dalam Pilpres semuanya aman, setelah Pilpres semuanya berjalan baik. Ya, tadi ada doa puasa, penutupan doa puasa bersama tanggal 12 jam 7 malam. Bapak Ibu yang bisa hadir, silakan hadir. Yang tidak bisa hadir, silakan hadir juga. Ya. Lalu ada, saya umumkan di awal ya, ibadah awal tahun. Ya. Jadi tanggal 31 Desember itu jatuhnya hari Minggu. Ya, kita ada ibadah setengah 8 seperti biasa. Lalu tanggal 1 Januari itu setengah 8 pagi kita ada ibadah. Kenapa pentingnya kita ibadah di awal tahun? Nah, kalau kita beribadah, kita minta tolong penyertaan Tuhan itu di awal tahun. Nah, kita mengawali semuanya itu bersama Tuhan. Nah, kita perlu hal itu. Ya, kalau dunia saya senang-senang aja soalnya saya malam tahun barunya saya habis kumpul, habis capek. Itu dunia. Kehidupan kita harus hidup yang berbeda. Ketika kita hidup bersama, kita berjalan menjadi orang Kristen, itu artinya pengikut Kristus. Nah, kita hidup harus berbeda, tidak sama. Jadi buat Bapak Ibu, kalau kita bisa mengawali tahun bersama-sama, sudah berapa lama ya tidak ada ibadah awal tahun ya? Gitu. Karena menurut saya ibadah awal tahun itu penting. Karena kita mengawali semuanya bersama Tuhan. Oke, itu jadi tadi jelas ya, 31 Januari itu penutup tahun itu minggu biasa setengah 8. Lalu besoknya hari Seninnya itu tanggal 1 ibadah awal tahun di tempat ini. Lalu selanjutnya ada penggalangan dana masih dilakukan minggu depan tidak ada ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang perlu dilayani untuk KKJ silakan, dan semua yang lainnya bisa mendaftar di depan. Kita akan berikan persembahan di kotak yang tersedia. Puji Tuhan, dana yang dibutuhkan Natal semuanya sudah terpenuhi. Jadi persembahan kedua kita berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya, semuanya karena kita semua mengasihi Tuhan, kita semua mau untuk sama-sama berkontribusi di dalam pekerjaan di tempat ini, pekerjaan Tuhan di tempat ini, bukan pekerjaan saya, bukan pekerjaan panitia Natal, bukan gitu ya. Lalu kita akan persembahan yang kedua nanti untuk kas diakonia lokal di tempat ini. Ya, mohon Bapak Ibu bisa memberikan uang parkir di kotak parkir, tidak memberikan langsung kepada petugas parkir karena kita sudah membayarnya bulanan. Ya, jadi tidak disarankan memberikan langsung karena kita ada uang parkir dan keamanan kita berikan setiap bulan. Gitu ya. Kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk persembahan kita dan juga buat bangsa dan negara kita. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur karena Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami berdoa buat
kami semua umat-Mu di GBI Wisma Harapan. Tuhan berkati, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai, menuntun, bahkan mengakhiri tahun ini Tuhan, biar setiap kami umat-Mu boleh merefleksi diri kami Tuhan, melihat apa kekurangan kami, apa hal-hal yang tidak berkenan, biar kami perbaiki, sehingga menjelang memasuki awal tahun Tuhan, kami hidup dengan satu langkah yang baru. Berkati setiap kami umat-Mu di Wisma Harapan ini ya Tuhan. Kami juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang saat-saat ini sedang memasuki masa-masa menjelang pemilihan umum. Kami berdoa biar semuanya baik di dalam nama Yesus. Kami berdoa biar semuanya aman, semuanya tenang di dalam nama Yesus. Tuhan jauhkan segala roh provokasi, roh huru hara, kerusuhan, segala hal-hal niat-niat jahat orang biar jauhkan atas bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami mengangkat persembahan kami. Kau memberkati persembahan kami sebagai rasa syukur kami, sebagai rasa terima kasih kami atas segala kebaikan, kemurahan Tuhan. Bukan karena Kau yang membutuhkan uang persembahan, tapi pekerjaan-Mu yang memerlukan setiap taburan kami ya Tuhan. Terima kasih, berkati umat-Mu, kerjaan, usaha, pergumulan, bahkan yang masih belajar Tuhan berkati studinya, masa depannya, berikan masa depan yang penuh pengharapan di dalam hidup. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Kami siap ya Tuhan, seperti Yabes berdoa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, jangan berdua sayangku, dan kiranya jangan membaca karyamu damai duniaku, daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Mari kekasih-kasih Tuhan, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan dengan iman terimalah firman Tuhan yang demikian. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memenuhi engkau dengan damai sejahtera. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan terus memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Tuhan. Sekarang kembalilah ke tempat dan aktivitasmu masing-masing, dan bawalah segala berkat yang terbaik yang bersumber dari Allah Bapa, cinta kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, perlindungan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus kita alami dan terus senantiasa alami sampai selama-lamanya yang sudah terima berkat. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu dan tetap semangat.